makanan dan atas izin kita tugasnya adalah menjaga kehamilan kita dengan makan makanan yang bergizi, nggak harus mahal. Jadi asalkan kebutuhan gizinya terpenuhi, sayurnya, buah-buahannya, proteinnya itu terpenuhi. Jadi makanya itu saya bilang kepada ibu-ibu juga, sampaikan kepada suami juga bahwa kebutuhan nutrisi itu juga penting dan itu berpengaruh di finansial, kebutuhan mentalnya ibu-ibu juga dipengaruhi dari finansial. Sekarang pun ketika ibunya damai dengan transferan itu nanti anaknya juga akan happy, ibunya happy, anaknya happy, rumah tangganya happy gitu. Walaupun sesoleh-solehannya pun kita yang sudah ngaji gitu ya, teman-teman yang sudah ngaji, tapi kalau sering bermasalah di masalah ekonomi itu kita juga nguat-nguatkan kan, dan itu akan mempengaruhi karena kami sering mendampingi teman-teman yang seperti itu, yang finansialnya apa namanya terpengaruh, akhirnya mempengaruhi bagaimana dia merawat bayi-bayinya yang ada di dalam kandungan. Karena sibuk bekerja, ibunya sibuk membantu suaminya juga, akhirnya berpengaruh. Tetapi bagaimana nih kalau tubuh kita, aduh ini saya juga sudah kecil, sudah harus ikut membantu suami juga, Bu Rina gitu. Nggak apa, alhamdulillah, Bismillah gitu. Setiap uang, setiap sen sedekah yang kamu hasilkan untuk membantu keluargamu itu luar biasa sedekahnya. Bayangkan aja kamu sekarang lagi kayak Khadijah yang sedang membantu suamimu untuk meneguhkan imannya supaya dia tidak nyuri, supaya dia tidak korupsi. Ketika kamu bantu dengan kerja kerasmu untuk menjaga imannya suamimu, masya Allah banget itu juga ya. Nah itu sambil dirapal dengan doa gitu, ya Allah gitu, kembali lagi gitu, ya Allah aku sudah capek membantu suami misalnya. Tapi tetap kalian juga harus menyisihkan self love-nya kita ya, self love-nya kita sebagai seorang wanita, menyisihkan waktu, menyisihkan hal-hal yang membuat kita ya happy gitu. Kita sendiri yang ketika orang lain tidak memenuhinya, kita penuhi sendiri gitu. Karena kita punya Allah cukup sebenarnya dan kita penuhi dengan diri kita. Jadi teman-teman yang punya anak kecil mulai sekarang kepikirannya gede atau tinggi gitu, mulai dari kandungannya harus benar-benar apa namanya dijaga. Pada saat menyusui ASI harus kepegang betul. Menyusui harus kepegang. Karena ASI itu bukan menyusui, bukan proses sekedar menyalurkan air susu ya, tapi juga menyalurkan kasih sayang, pendidikan, pemenuhan tangki cintanya. Wah, luar biasa sekali. Dan ibunya juga harus makan makanan yang benar-benar bagus gitu. Jadi apakah bisa nanti anaknya tinggi? Oh bisa. Untuk zaman sekarang bisa dengan exercise, nanti bisa sambil berilmu bagaimana membuat anak ini kita tinggi ya gitu. Mungkin dengan diajak berenang, les berenang lagi-lagi butuh duit gitu. Atau diajak gimnastik ya, dileskan ke gimnastik itu juga bisa untuk merangsang pertumbuhan. Ekstra kalsium juga bisa gitu. Masya Allah. Mm. Jadi bukan hanya berdoa saja, tapi kita tetap harus berusaha. Bismillah, semoga Allah mudahkan finansial kita semua ya. Bunda-bunda, Bismillah. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu Bidan. Assalamualaikum Bu Mm. Bidan, saya Nining dari Malang. Permisi Bu Bidan, untuk disebut infertil itu jarak berapa tahun ya dari pernikahan? Lalu lanjut lagi Bu Bidan boleh ya? Lalu sama Bu Nurlaili, saya hamil 10 minggu, disuruh minum vitamin-vitamin seperti volamin, Genio. Tapi setiap minum saya pasti muntahnya lebih banyak dan tak tertahankan. Apakah lebih baik di stop saja atau tetap dilanjutkan deh? Apakah Oke, ini normal? Terima kasih. oke, betul. Tadi pertanyaannya pertama mengenai apa, Mbak? Infertil apa tadi? Infertil. Infertil. Oke, maaf, maaf. Jadi infertil kalau secara teorinya itu dikatakan infertil ketika 2 tahun menikah dengan tidak dengan berhubungan rutin, jadi tidak LDR ya, bukan teman-teman yang suaminya ada di kapal yang pulangnya 1 bulan sekali atau setahun sekali, itu bukan. Jadi yang intensif secara seksual, tapi kemudian secara 2 tahun dia tidak hamil, maka itu yang disebut dengan infertil dan perlu segera untuk mendapatkan pertolongan. Itu kalau kalau kami seperti itu, 2 tahun jaraknya. Terus yang kedua, hamil 10 minggu, terus kita pakai vitamin, itu gimana ya? Saya sendiri minum vitamin itu wajib ketika kamu dalam makannya ngawur. Kayak saya, misal pagi makannya nasi goreng, siang geprean, tiga jajan bakmi, malamnya. Itu makanan enak, gemuk, seneng, tapi secara gizi nol.
karena isinya karbo, karbo, dan karbo. Itu nanti ketika dipakai untuk hamil, kebutuhan mikronutriennya tidak tercukupi. Biasanya ketika nanti tes lab, hasilnya anemia. Tetapi kalau kamu makan dengan bagus, pagi makannya sayurannya urap-urap ya, dengan dok ceplok 2 masuk, tempe tahu masuk, siangnya makan sayur lodeh, makannya sayurnya 1 mangkok bisa masuk sempurna, lauknya lele, malam maam capcay, banyak ya sayur mayur semuanya masuk, nggak perlu vitamin. Itu nanti seperti itu konsepnya. Tapi kalau tadi kayak saya, paginya nasi goreng, siangnya makan geprek, sayurannya sama sehelai, terus malamnya makan bakmi gorengan atau tahu campur, yo. Itu akhirnya setiap hari seperti itu, nanti kamu malnutrisi jadinya. Warak, awalnya gede, tapi ketika dicek lab, anemia. Jadinya kayak gitu. Nah, pertumbuhan bayi juga nggak oke. Karena kita tahu bahwa kita tuh lagi bikin bayi, ya kan? Lagi bikin bayi itu butuh makronutrien, butuh butuh mikronutrien yang benar-benar itu nggak bisa untuk gosek lah, gosek itu setiap hari loh ya. Jadi nggak bisa untuk di skip every time-nya. Jadi harus selalu konsisten makan per makannya. Gitu, Wong Ayu. Tidak? Itu ada yang raise hand. Baik. Tapi sebelum kita buka yang raise hand, satu pertanyaan dari yang di chat ya Bu Bidan ya. Iya, monggo. Bismillah, Assalamualaikum. Bu Bidan, mohon maaf, saya mohon izin bertanya. Saya Bunda Septiani dari Madiun. Beberapa bulan yang lalu, qadarullah saya terkena gula darah 257 saat puasa Ramadan. Alhamdulillah saat ini gula darah sudah di angka 103. Yang mau saya tanyakan, ini suami pengen saya promil, tapi saat ini saya 45 tahun. Anak saya 2 cowok semua. Semoga Allah mudahkan bisa anak cewek. Tolong dong penjelasannya Bu Bidan bagaimana ya? Terima kasih. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah suaminya membara. Oke. Baiklah. Untuk suami, untuk jenengan mungkin yang bisa saya sarankan adalah ngajak suami untuk general check up. Jadi general check up itu nanti akan kita screening jenengan dari atas sampai bawah. Bagaimana keadaan tubuhnya. Kalau 45-nya jenengan kondisinya seperti Sophia Lajoba, saya approve untuk hamil lagi. Ya, kalau 45 atau kayak Yuni Sara atau kayak Sophia Lajuba dengan pola makan dan body seperti itu, mau hamil lagi, go ahead. Silahkan, semangat tuh boleh banget. Tapi kalau misalnya kayak saya yang penuh dengan hal-hal yang tidak mungkin, apalagi sudah ada yang namanya gula darah yang segitu, itu kalau saya ngajak suami ke general check up, dicek semuanya, kadar kolesterolnya, kadar darah, bagaimana keadaan jantung, dan lain sebagainya. Kalau hasilnya oke semua, bolehlah. Kemudian untuk hamil, jangan lupa juga dicek bagaimana kualitas sel telurnya. Kalau kualitas sel telurnya oke, boleh hamil. Itu sebagai, bukan kita kayak gimana-gimana ya, tapi sekali lagi, kalau memang itu nanti Allah takdirkan hamil, tubuh kita memang oke gitu. Kalau saya. Itu nggak ya? Ada Hmm. yang tadi yang last hand siapa nggak? Mohon maaf. Apakah sama Bunda Septiana? Oh sama sudah ya. Baik, alhamdulillah. Bu Bidan, boleh dong spill tipis-tipis cara biar hamilnya lancar, apa ya namanya ya? Kepengennya kan semuanya kan lahirannya normal karena sesar kan mahal, apalagi nggak punya BPJS ya kan Bu Bidan. Spill persalinan gaya apa sih yang katanya tiup-tiup gitu-gitu tuh bisa nggak sih di apa namanya kita latihan sendiri atau bagaimana bisa nggak Bu Bidan? Jadi kalau misalkan langsung ditiup-tiup waktu pas hari H kan gimana nggak apa ya nggak kebaca gitu loh kayaknya mentalnya gitu nggak sih Bu Bidan? Jadi kalau sebenarnya proses untuk menuju ke kehamilnya, melahirkan yang gampang itu nggak seperti itu. Jadi proses untuk melahirkan yang gampang yang mungkin teman-teman lihat di video itu
kita harus tanyanya dulu dia 9 bulan ngapain aja karena prosesnya nggak bisa instan gitu. Karena melahirkan itu butuh keterampilan emosional, butuh tubuh yang bagus, butuh tubuh yang bagus untuk apa? Untuk ketika nanti dia dilewati oleh janin, itu tubuhnya ready, panggulnya kebuka, tubuhnya kuat, rileks, dia tidak anemia, terus kemudian dia mau berjalan, dia mau berolahraga, dia bisa untuk coping